masuknya nasi tentu cukup mengalami kesulitan untuk memulainya. Namun di kota Depok, Jawa Barat, sehari tanpa nasi telah ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku di lingkungan Pemkot yang berlaku setiap hari Selasa. Para pegawai mengaku sempat mengeluhkan aturan yang tertuang dalam surat edaran wali kota tersebut. Ya, karena susah cari makan nasi di sini karena kan himbauannya kan ada sampai kantin-kantin sama rumah makan kan kalau setiap hari Selasa itu nggak ada nasi gitu kan. Jadi waktu awal-awal memang agak kaget gitu kan. Cuma lama-lama udah terbiasa sih gitu. Kentang sama lebih banyak makan sayur sih. Bawa dari rumah. Sementara dengan aturan yang berlaku mulai 10 Februari 2012 itu, para pedagang nasi di lingkungan Balai Kota Depok mengalami penurunan omset hingga 60%. Limain aja satu hari tanpa nasi, saya dagangnya hanya soto sama kentang, kerupuk-kerupuk pisang. Ya namanya patuh lah dari pimpinan kita harus dipatuhi. Satu hari tanpa nasi saya nerima, itu setuju. Tapi ya nama mengurangin lah wajar gitu dah saya mah nerima saya. Enggak, saya jalanin aja. Ya memang sudah peraturan dari Pak Wali seperti itu. Nasi saya ganti singkong. Sarapan saya ganti bubur kacang hijau. Ada yang beli? Ada banyak. Kalau bubur kacang hijau, kalau singkong kebetulan belum sosialisasi kepada PNS-nya, tapi kemarin sudah ada yang pesan. Cuman nggak begitu rame seperti jualan nasi. Kurang lebih 60% omset menurun. Peraturan sehari tanpa nasi merupakan program untuk menindaklanjuti peraturan Presiden terkait ketahanan pangan nasional. Walau baru dimulai sebatas lingkup kantor pemerintahan, program ini diharapkan berdampak positif. Dari Depok, Jawa Barat, Ali Imran Her, Samsurijal, TV One mengabarkan. Ya, ini kebijakan yang awalnya kontroversi, ya begitu ya, menuai banyak kontroversi. Saya sudah bersama dengan Wali Kota Depok, Pak Nur Mahmudi Ismail. Pak, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Ini kebijakan yang kontroversi awalnya, Pak, tapi kemudian setelah dilakukan sosialisasi diharapkan bisa mungkin diterima oleh publik, oleh masyarakat, khususnya mungkin di lingkungan PNS di Pemko begitu ya. Sejauh ini bagaimana Pak penerapan sehari tanpa nasi ini? Ini hari Selasa, berarti hari ini tanpa nasi nih di Depoknya. Ya betul. Pertama saya ingin menegaskan bahwa One Day No Rice itu program gerakan penyadaran kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya dimulai dari Depok, agar dia memiliki cara cerdas untuk hidup sehat. Kalau dibilang program pencerdasan, kayaknya kan mungkin kan di sekolah-sekolah udah diajarin Pak. Kalau misalnya karbohidrat itu tidak hanya nasi loh, anak-anak kan seperti itu Pak. Iya betul, tapi implementasinya sering orang itu terus-menerus untuk tergantung kepada apalagi mindset orang itu kalau nggak makan nasi kayaknya nggak makan gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini yang harus kita perkenalkan terus bahwa makan ubi, makan singkong, makan pisang itu sudah cukup untuk juga mengkompensasi kebutuhan karbohidratnya. Oke, nah tapi saya pengen tahu dulu Pak, tadi pagi Bapak sarapan apa nih Pak? Tadi pagi saya cukup hanya tidak. Apa Bapak tadi pagi? Pisang, separuh cuman. Pisang Pak? Iya, pisang Ambon separuh saja. Itu cukup Pak, nggak kriuk-kriuk nanti perut Oh Pak? sudah cukup, ini ya kan nanti cukup dengan air, kemudian ini kan pagi-pagi sudah nggak apa-apa. Nah kalau siang nanti apa Pak kira-kira Pak? Nah siang saya melihat menunya, kebetulan saya nanti akan lemhanas, maka saya akan lihat, biasa saja saya akan tinggal pilih minimal tidak ada nasinya. Minimal tidak ada nasinya? Ya, karena ini bentuk pertanggungjawaban ya Pak ya? Oh iya, saya sudah alhamdulillah 6 bulan berturut-turut, bukan hanya One Day No Rice, tapi 7 days no rice. Oke, saya berpikir gini Bapak, ini kalau kebijakan ini diterapkan di lingkungan Pemko Depok, artinya seluruh PNS bisa dikatakan hari ini, hari Selasa ini, tidak makan nasi sama sekali? Betul, ini yang kita lagi praktekkan, perlu disadari bahwa proses ini sudah berjalan sejak September. Oke. September kita sosialisasikan, kemudian kita berlakukan untuk kawasan para pejabat di dalam rakor, kemudian kita siapkan menunya dari catering. Itu tanggal September sampai bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari ini kita libatkan seluruh aparatur pemerintah di kawasan Balai Kota. Nah, pada saat kawasan Balai Kota inilah kemudian kita mencoba untuk melibatkan
para pengelola kantin di Balai Kota. Dan sudah terlaksana dengan... Itu yang terlaksana mulai 2 minggu yang lalu, sekarang ini adalah minggu ketiga. Jadi Selasa yang lalu, Selasa yang kemarin lagi, dan ini sekarang adalah Selasa minggu ketiga. Kapan akan melakukan kebijakan yang lebih luas lagi Pak, dari lingkungan Balai Kota saja mungkin lebih? Kita akan yakinkan lebih dahulu bahwa aparatur pemerintah di Balai Kota merasakan nikmatnya dan tidak terganggu kesehatannya dan tidak terganggu juga nafsu dan appetite makannya. Nah setelah itu kemudian by the time saya mulai minggu yang lalu pun juga sudah terus mensosialisasikan dan memperkenalkan di kawasan kecamatan. Dan kemudian itu bisa diterima oleh mereka, oleh teman-teman di kecamatan? Alhamdulillah, kecamatan pun juga memahami. Terpaksa kali Pak? Oh tidak. Takut sama Pak Nur Mahmudi. Perlu diketahui loh, 19% dari warga Indonesia sudah mengalami banyak obesitas. Kelebihan berat badan. Dan mayoritas dari kelebihan berat badan itu adalah mungkin ya, Pak, 70% adalah disebabkan karena makan nasi di Indonesia ini. Nah Pak, ada sanksi Pak yang diberikan Pak bila mana tidak menjalankan kebijakan pemerintah kota Depok ini begitu? Ini sebuah gerakan, murni sebuah gerakan, bukan masalah peraturan. Ini sebuah gerakan, tidak ada sanksi. Kita hanya mencoba untuk mengajak sadar, cerdas, kemudian dia itu keluar dari hati mereka. Artinya makanya kalau kita memberi contoh. Artinya kalau gerakan ini tidak hanya di depan Pak Nur aja makan ubi, makan singkong, makan kentang, tapi di belakangnya makan nasi lagi, tidak seperti itu. Maka diharapkan keluarga dia, istri, anak itu juga bisa menerapkan hal itu yang sekarang begini Pak, pertanyaannya kemudian bila mana tidak nasi, apakah tercukupi Pak di seputaran Depok ini makanan-makanan yang akan dialihkan tersebut begitu loh. Artinya kalau misalnya pun juga ubi-ubian, apakah terjamin ada selalu ubi-ubian di Depok? Nah, atau nanti hingga ke pelosok-pelosok tidak ada lagi? Betul. Salah satu faktor kita sudah membuat surat edaran ini sejak September yang lalu karena Depok itu adalah kawasan kota, kawasan perkotaan yang memang tidak ada suplai yang mencukupi seluruh kebutuhan makanan itu kecuali dari berbagai macam arah. Dan di pasar ini telah tersedia berbagai macam alternatif, baik itu berupa umbi-umbian, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Mohon dipahami, yang disebut dengan buah pisang, buah mangga, buah sukun, pepaya Pak? Adalah buah pepaya juga. Itu adalah buah-buah yang menjadi suplemen dari karbohidrat, kemudian juga tetap mengandung barang-barang yang bervitamin. Nah, kalau bicara soal harga bagaimana Pak? Takutnya nanti lebih mahal lagi jangan-jangan dari nasi, barang-barang tersebut. Nah, kita harus tergantung pada tempat. Kebijakan ini kan dilakukan di Kota Depok. Maka masing-masing akan bisa mengejudge atau memutuskan pisang mana yang murah. Kemudian ubi mana yang murah, buah mana yang murah, jagung dan lain sebagainya. Mereka membuat komparasi hal itu. Kalau kita coba mau membandingkan, misalnya harga beras di Irian dengan harga ubi di Irian, lebih murah mana? Akan jauh lebih murah umbi-umbian kan? Di situ. Jadi untuk kawasan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, kemudian juga Depok dan Bogor dan Bandung, mereka memang disuplai dari berbagai macam arah, tinggal kita komparasi saja. Oke, Pak, ini target utamanya apa sih Pak? Target utamanya dalam artian bukan hanya kita mengalihkan aja tidak makan nasi, tapi apa target utama dari kebijakan ini begitu? Target utama adalah mendukung sepenuhnya suksesnya program nasional ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional, stabilitas perekonomian nasional, kemudian punya dampak kesehatan secara pribadi tadi, mencegah kemungkinan efek dari diabetes, kemudian juga hipertensi. Obesitas itu yang kita hindari ya Pak ya? Baik Pak, ngomong-ngomong kalau karyawan pegawai pajak di Depok makannya umbi-umbian juga nggak Pak kira-kira Pak? Pegawai pajak di Depok saat ini kita belum aja. Belum aja, karena ini masih aparatur pemerintah. Mereka pajak adalah salah satu di antara instansi vertikal. Tapi pelan-pelan kita akan coba. Nah, soalnya kita lagi bahas pajak nih Pak sama Ratna Dumila di sana Pak. Ratna silakan. Iya, kalau pegawai Depok pajak tadi ditanyai makannya apa, saat ini masih diusahakan untuk mengikuti program sehari tanpa nasi. Tapi kalau pegawai pajak yang rekeningnya sampai 63 miliar, saya jadi pertanyaannya makannya apa ya setiap hari? Berasnya tuh beras merek apa itu? Nah, sekarang ada Pak Gunadi, kemudian ada Pak Dedi. Pak Dedi, ini kasus mengingatkan kita dengan Gayus. Kemudian ini sekarang adalah kasus DW. Kenapa sih Pak ini selalu berulang? Apakah ini oknum? Atau jangan-jangan ini adalah gambaran besar pegawai pajak? Kami melihat bahwa ini adalah kasus dan sifatnya kasuistis, sehingga ini memang kami tetap melakukan koordinasi dan kemudian terbuka dengan penegak-penegak hukum untuk kemudian ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya, Kementerian Keuangan pada umumnya adalah satu institusi yang memang
mendahulukan permasalahan tentang pemberantasan korupsi. Dan ingin Direktorat Jenderal Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bersih. Jadi sebetulnya ada blessing bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan hal-hal semacam ini terungkap, maka kemudian ke depan diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi Direktorat Jenderal Pajak yang bersih. Namun, Mbak Ratna perlu pahami bahwa jangan kemudian 1, 2 orang, 3 orang yang berulah, lalu kemudian merefleksikan kegagalan dari institusi, kegagalan dari program reformasi. Tapi kan kadang biasanya itu mengerucut ke atas itu sebenarnya ke atasannya seperti itu, kemudian menular ke bawahan. Mbak Ratna, makanya biarkan penegak hukum menyelesaikan tugasnya dengan objektif. Tidak akan dilindungi, Pak? Tidak akan dilindungi. Yang bersalah hukum, tetapi di selain sisi yang tidak bersalah juga tolong direhabilitir supaya negeri ini menjadi negeri yang baik. Kan begitu, ke depan lebih baik. Jadi artinya apa? Direktorat Jenderal Pajak akan terus berkoordinasi dan mensupport apa yang diminta oleh penegak hukum dalam rangka menyelesaikan masalah ini secara lebih tuntas dan lebih cepat. Oke. Pak Gunadi sebelumnya pernah berada di PPATK. Bagaimana sebenarnya profil rekening para pegawai pajak? Kita nanti berbicara dan bertanya lebih lanjut pada Pak Gunadi dan juga Pak Nur Rahmat yaitu Kapus Penkum Kejagung juga masih ada di ujung telepon. Tetap bersama kami pemirsa, kita akan jeda sejenak. 3 orang tewas dan 38 lainnya terluka pasca ledakan bom yang terjadi di depan gerbang sebuah gereja di wilayah Jos, Nigeria. Ledakan terjadi ketika gereja